Shalom adik-adik. Sekali lagi dong Kak Nona. Shalom. Ya, bertemu lagi dengan kamu Nona dan Kak Ito di hari Minggu tanggal 10 Januari tahun 2021. Wah Kak Nona, hari ini sekolah minggu hari ini kita diberikan tema apa Kak Nona? Tuhan Yesus memanggil murid yang pertama. Wah, Tuhan Yesus memanggil murid yang pertama. Wah Kak Nona, dengan penuh sukacita kita akan memulai sekolah minggu hari ini. Mari kita semua angkat pujian. Dengar Dia panggil nama saya. Oke adik-adik, kita akan masuk dalam doa buka. Sebelum kita berdoa, mari kita angkat pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus.
Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Kudus, terima kasih. Baik adik-adik, mari kita semua berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi yang indah ini Engkau masih membangunkan kami, Engkau masih mengingatkan kami untuk kami datang bersama-sama memulai ibadat sekolah minggu kami. Tuhan Yesus yang baik, memberkati ibadat sekolah minggu kami hari ini boleh berjalan dari awal hingga berakhir dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu juga mau mengaku akan setiap salah dan dosa yang telah kami lakukan. Tuhan Yesus mau ampuni kami agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita angkat lagu baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, mari haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kita ulangi satu kali. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi Engkau saja Allah Bapa Tritunggal yang mengasihi kami anak-anak-Mu. Hingga saat ini kami telah berada di tempat ini, di tempat kami masing-masing dan hendak untuk mendengarkan firman kebenaran Bapa. Tuhan memberkati agar firman-Mu ini menjadi pelita dalam kehidupan kami dan menjadi penopang yang menuntun kami dalam perjalanan kehidupan kami Bapa. Tuntun dan sertai kami Bapa, dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Karoni di minggu kedua bulan Januari. Dan pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-35 hingga ayatnya yang ke-51 di bawah perikop murid-murid Yesus yang pertama. Nah adik-adik, Kak Roni akan membacakan untuk adik-adik dan adik-adik silahkan mendengarkan. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Ketika murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia berkata kepada mereka,
mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, adik saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia, yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Nah, adik-adik, dari pembacaan kita pada kitab Injil Yohanes ini yang berceritakan tentang murid-murid Tuhan Yesus, karena ini akan membahas tentang murid-murid Yesus yang pertama, yaitu Simon Petrus, Andreas, Filipus, dan Natanael. Nah, adik-adik, di sini di dalam Alkitab ini menceritakan tentang bagaimana perjumpaan Yesus dengan murid-muridnya yang pertama dan bagaimana sikap dari murid-murid itu terhadap di saat pertemuan pertama mereka dengan Yesus. Nah, adik-adik, di sini orang pertama yang memutuskan untuk mengikuti Tuhan Yesus adalah Andreas. Nah, dia ini adalah saudara dari Simon Petrus. Sebelum Simon datang untuk mengikuti Tuhan Yesus, dia tidak tahu tentang siapa itu Yesus. Dan saudaranya datang kepada dia, saudaranya Andreas datang kepada dia lalu mengatakan bahwa kami telah menemukan dia. Dia yang di sini adalah Mesias atau Yesus Kristus itu sendiri. Dan akhirnya Simon Petrus memutuskan untuk datang dan mengikuti Yesus dan melihat apakah benar dia adalah Mesias itu sendiri. Nah, adik-adik, setelah bertemu dengan Yesus, akhirnya Simon Petrus menjadi percaya dan dia memutuskan untuk mengikuti Yesus. Nah, adik-adik, ketika mereka keluar dari Betsaida dan hendak menuju ke Galilea, di situ Yesus bertemu dengan Filipus dan mengatakan kepada dia untuk mengikutinya. Di situ Filipus langsung tanpa berpikir panjang dia langsung mengikutinya. Dan Filipus ini adalah seseorang yang berasal dari kota yang sama dengan Andreas dan Simon Petrus. Dan ketika mereka telah berjalan, Filipus memutuskan untuk memanggil sahabatnya, yaitu Natanael. Nah, di sini adik-adik ada sesuatu yang menarik bahwa ketika Filipus memanggil Natanael berkata kepadanya bahwa mungkinkah sesuatu yang baik berasal dari Nazaret? Di sini timbul keraguan tentang kepribadian Yesus itu. Apakah benar dia adalah Mesias atau bukan? Nah, adik-adik, di sini ketika Filipus membawa Natanael untuk bertemu dengan Yesus, disitulah Natanael menemukan bahwa benar-benar bahwa Yesus adalah Sang Mesias atau Raja yang dinanti-nantikan oleh mereka. Nah, adik-adik, apa yang dikatakan Yesus kepada Natanael adalah sesuatu yang sangat-sangat bisa dikatakan itu tidak mungkin terjadi. Karena apa? Ketika Yesus berkata bahwa sebelum Filipus memanggil engkau ke sini, aku sudah melihat engkau di bawah pohon ara. Artinya sebelum Natanael datang kepada Yesus, Yesus sudah melihat dia dahulu. Padahal ketika itu Yesus sedang bersama-sama dengan Simon Petrus dan Andreas dan berada di tempat yang lain. Sedangkan Filipus pergi untuk memanggil Natanael di tempat yang lain. Nah, adik-adik di sini ditunjukkan bahwa kuasa dari Tuhan Yesus itu sangat besar dan dia mengetahui apa yang dilakukan oleh
Nathanael sebelum bertemu dengan dia. Nah, adik-adik, di sini dari cerita ini Kak Roni mau mengatakan bahwa adik-adik ketika adik-adik memutuskan untuk belajar dan mengetahui tentang Tuhan Yesus, adik-adik harus sungguh-sungguh percaya. Karena bukan seperti murid-murid Yesus yang pertama seperti Simon Petrus, Andreas, Filipus, dan Nathanael yang sudah bertemu dengan dia saja yang mau untuk percaya kepada dia. Namun kita juga yang saat ini tidak bertemu dengan dia, tidak dapat bertemu dan hanya bisa berjumpa dengan dia lewat doa, kita juga harus bisa percaya dan mengikuti dia dengan setia. Mengapa adik-adik? Karena meskipun kita tidak berjumpa dengan dia secara langsung, kita sudah merasakan semua berkat dan anugerah yang diberikannya kepada kita. Dan kita tidak boleh ragu bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar ada dan benar-benar mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Jadi adik-adik, pesan yang Kak Roni mau sampaikan kepada adik-adik yang sangat-sangat penting yang adik-adik harus tetap ingat adalah ketika adik-adik belajar tentang dia, belajarlah tentang Tuhan Yesus kita dengan sungguh-sungguh dan jadilah muridnya yang setia. Nah, ingat adik-adik, belajar sungguh-sungguh dan jadilah murid Tuhan yang setia, maka adik-adik kehidupan adik-adik akan selalu menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, sekian cerita dari Kak Roni minggu ini. Terima kasih dan shalom. Oke adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang mari kita berdoa untuk mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami datang ke hadapan Bapa, kami mengucap syukur Bapa atas firman kebenaran-Mu yang telah Engkau perdengarkan bagi kami Bapa, dan kiranya kehidupan kami hendaknya sama seperti murid-murid-Mu yang setia pada ketika mereka bertemu dengan Engkau, maka menjadi setia kepada Engkau Bapa, dan biarlah meskipun kami tidak pernah berjumpa dengan Engkau secara langsung, namun kami percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai kami dalam kehidupan kami Bapa. Karena itu kami mohon, kiranya firman ini tetap tinggal dalam hati kami dan jadi penopang dalam kehidupan kami Bapa. Dan biarlah pada akhirnya kehidupan kami ini menjadi sesuatu yang layak dan berkenan di hadapan hadirat Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, puji Tuhan, amin. Wah, Kak Nona, kita sudah mendengarkan akan firman Tuhan. Tadi pesan-pesannya apa, Kak Nona? Kita semua mau menjadi murid Tuhan Yesus. Dan kita semua juga mau menjadi seperti murid Tuhan Yesus. Iya, menjadi murid Tuhan Yesus. Ingat ya Kak Ito, Kak Nona, dan adik-adik semua, ayo kita berjanji mau menjadi seperti murid Tuhan Yesus. Ayo kita angkat pujian, Tuhan Yesus, aku berjanji. Oke, kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelum kita berdoa, mari kita angkat pujian, ikut dikau saja Tuhan. Selamat dan sempurna.
surga, Bapa yang kami sembah lewat Putramu Yesus Kristus, kami mengucap syukur sepanjang hari Engkau masih menyertai kami, masih memimpin kami. Kami telah beribadah sekolah minggu dari awal pertengahan, Engkau telah pimpin, dan kami semua juga akan mengakhirinya. Sebelum kami mengakhirinya, kami juga berdoa buat semua orang tua yang terus menopang setiap pelayanan anak dan remaja di Gereja Gemit Silone Koten 1. Engkau memberkati pelayanan, memberkati setiap pelayanan mereka. Engkau juga memberkati pekerjaan mereka. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah lewat Putramu Yesus Kristus, kami akan berdoa sesuai dengan doa yang Engkau ajarkan buat kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan yang kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke adik-adik, sudah saatnya kita di akhir penghujung sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Ingat selalu jaga kesehatan kita ya adik-adik. Ayo kita menyanyi pujian Telah Lama Ku Cari-Cari. Cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia. Hari waktu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang bekerja, bukan sembarang bekerja. Sialalah Yesusku luar biasa. Sialalah Dia Raja segala raja. Sialalah memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Sialalah aku dipakai olehnya. Sialalah sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia. Dari satu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja. Sialalah Yesusku luar biasa. Sialalah Dia Raja segala raja. Sialalah memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Sialalah aku dipakai olehnya. Sialalah sungguh amat menjadi pekerja Kristus. jadi pekerja Kristus yang mulia. Sampai jumpa minggu depan. 1, 2, 3. Salam.